Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin masih ke anggota Komisi Hukum DPR, Komisi 3 DPR, fraksi Partai Demokrat, Pak Didik ya. Pak Didik, dari sekian durasi yang diberikan kepada Pak Didik, ada kata yang berulang-ulang Pak Didik, yakni adalah informasi publik ataupun juga spekulasi-spekulasi publik. Menurut Pak Didik, spekulasi ini harus segera dijawab tidak sih Pak, begitu loh, agar kita tidak jadi negara yang membebaskan begitu informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab begitu Pak Didik. Di dalam proses penegakan hukum, apalagi yang dilakukan Polri ini, bahwa asupan informasi publik itu harus tersampaikan dengan baik. Setiap informasi yang diberikan kepada publik ini juga bisa dimengerti oleh publik, baik dalam logika maupun akal sehat begitu. Karena apa? Bahwa publik ini cukup cerdas untuk memantau, untuk mengikuti, untuk menilai setiap langkah-langkah maupun sikap dan juga informasi yang diberikan oleh Polri ini. Kita harus sadar bahwa Polri ini juga hidup di dalam ruang kaca. Setiap gerak-gerik langkah, apalagi kemudian menangani kasus yang mendapatkan atensi besar dari publik ini, dia menyadari bahwa ini sudah sangat terbuka begitu. Nah, jika kemudian yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi ini secara logika tidak match dengan logika publik, maka publik juga akan memberikan hak pengawasannya begitu. Nah, apalagi kalau kita melihat bahwa informasi yang borderless begini, semua orang bebas untuk mengungkapkan pendapat. Semua netizen berhak untuk mengomentari begitu. Jika komentar-komentar ini tidak diluruskan oleh informasi yang benar itu dia. Oleh Polri artinya sendiri, gini Pak, kan Polri dalam hal ini yang menjadi lembaga kepercayaan publik inilah kan begitu ya. Dan juga beberapa macam survei terkait dengan kepuasan publik terhadap lembaga negara itu kan salah satunya adalah Polri begitu Pak Didik. Nah kan perlu juga menjawab Pak, memperhatikan ini selain fokus serius 100% menangani dan mengurai gitu, mengungkap kasus ini begitu. Artinya harus ada gayung bersambut lah begitu Pak Didik. Betul gitu. Ya, kita juga menyayangkan gitu ya, jika Polri tidak mampu mengelola informasi publik secara baik, maka apa yang dipersepsikan oleh publik terkait Polri ini akan kembali menurun. Karena memang beberapa tahun belakangan ini trust publik terhadap Polri memang relatif meningkat. Namun jika kejadian ini polisi tidak mampu mengelola informasi dengan baik, tidak mampu menyampaikan informasi dengan baik, tidak mampu menangani ini secara transparan dan terbuka, maka jangan harap kemudian publik bisa memberikan trust yang penuh, karena yang dibutuhkan publik adalah informasi yang terukur dan rasional, informasi yang benar-benarnya. Karena publik bisa juga melihat bahwa ini ada drama-drama apa di dalam pengungkapan kasus ini gitu, karena dianggap ini tidak utuh, baik rasa keadilan publiknya, keadilan korbannya, termasuk proses di dalamnya yang dianggap ada sesuatu yang tidak match gitu ya. Ya. Jadi memang tim ini juga harus menjawab begitu ya, banyaknya berita-berita yang berseliweran begitu. Ya, apalagi kalau misalnya informasi berseliweran itu disampaikan juga oleh orang yang juga memiliki pengalaman. Nah, itu dia. Iya kan, ini kan yang kita maksud adalah kan pernyataan Ketua RT ya. Pernyataan Ketua RT mengenai kabarnya dekoder CCTV di pos komplek tersebut, kabarnya diambil oleh pihak kepolisian. Kita simak ya informasinya. Hanya saya tanyai waktu itu, ya itulah dulu saya kan ada 2 satpam. Yang satu saya tanyai, bagaimana kamu dengar ada suara tembakan? Enggak Pak, saya enggak dengar apa-apa. Hanya yang saya waktu itu 3 orang sama sopir-sopir di pos, lalu mendengar suara petasan. Hanya itu, petasan, hanya gitu aja. Jadi enggak digubris. Terus kemudian malamnya
baru dia agak kaget juga kok ada kumpul banyak orang, banyak mobil. Tapi waktu ditanya pun itu acara biasa. Sudah, kamu tenang aja di pos aja. Itulah kejadian satpam satu. Lalu satunya satpam lagi laporan pada saya bahwa SCTV di situ diganti sama katanya dari Bareskrim. Itu laporan dari satpam kepada saya. Hanya itu aja. Dan saya terima. Pak RT yang kumpul mungkin polisi. Rata-rata dari luar, dari propam semua. Ya, Ketua RT yang dimaksud ini adalah juga seorang purnawirawan ya, berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Senus Karyo ya. Ya. Oke, saya mau ke Mas Taufan. Mas Taufan, kalau melihat kan sebenarnya banyak sekali mungkin seperti tadi pernyataan dari Ketua RT, kemarin juga kita sempat berbincang dengan keluarga di Jambi yang menyatakan melihat langsung kondisi dari jenazah. Susah katanya, handphone nggak balik. Handphone nggak balik, kemudian kondisi jenazah pun merasa ada kejanggalan di situ. Dari Komnas HAM, nantinya mungkin langkah awal apa yang akan dilakukan dengan banyaknya berita-berita seperti ini? Yang jelas kalau kita lihat dari informasi yang beredar ya di berbagai media, termasuk media sosial, maupun informasi awal yang sudah kami kumpulkan, ada dua hal pokok yang harus dijawab. Yang pertama adalah mengenai peristiwa itu sendiri. Sebetulnya peristiwa itu apa? Siapa yang melakukan apa? Yang jelas sekarang ada satu orang brigadir yang meninggal dunia karena tembakan. Kan, gitu. Siapa pelakunya? Apa motifnya? Apa dibalik itu semua? Itu peristiwa itu yang harus dibongkar, harus dibuka setransparan mungkin untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kebenaran hukum dan keadilan tentu saja kepada korban. Juga ada dugaan kekerasan seksual, itu kan juga harus diselidiki dengan sebaik-baiknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal cara kerja yang sudah dilakukan selama ini. Jadi ada soal misalnya informasi ya belum tentu benar ya, kita akan uji nanti misalnya bahwa ada CCTV yang diganti, decoder dan macam-macam. Termasuk juga yang keluarga yang menyampaikan keberatannya, yang itu terkait penanganan. Nah, penanganan itu juga perlu diuji. Ada standar kerja dari polisi dalam penanganan seperti ini. Pertanyaan kita nanti adalah, apakah standar itu dipenuhi? Kalau tidak, kenapa itu tidak dipenuhi misalnya? Kalau dia ternyata dipenuhi, maka kita akan klarifikasi kepada publik bahwa memang ternyata kecurigaan terhadap pelanggaran standar itu tidak benar misalnya. Dua hal inilah yang perlu dijawab di dalam kami nanti sebagai tim yang independen bekerja untuk memberikan satu katakanlah kontribusi kami menambah terangnya masalah ini gitu. Ya selain tentu saja tim internal polisi kan juga punya kemampuan yang mumpuni ya untuk juga melakukan penyelidikan dan bahkan penyidikan ya. Itu nanti yang kita kombinasikan di antara temuan kita dengan temuan mereka. Tapi fokus kami tentu pada dua hal itu. Baik. Kalau begitu ya sebagai lembaga informasi juga izin saya juga menawarkan kerjasama ya ke Komnas HAM. Nanti bila mana memang sudah ada progres dan ada sesuatu ya tentunya kita nanti akan kembali berbincang, bercakap-cakap lah dengan Pak Taufan Damanik dan juga Pak Didik Mukrianto. Kan kita selalu ada kompresi pers, ada rilis yang kita berikan. Siap. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih Bapak. Sehat selalu untuk Anda.